yang memang yang merajai jalanan di Bogor itu adalah angkot. Sehingga muncullah istilah kota sejuta angkot. Di situ muncul istilahnya. Jelas. Keluarga, balik lagi bersama gua Jul di segmentasi dari halaman menuju dunia. Nah, kali ini gua bersama kawan gua. Dulu dia itu apa ya? Satu kantor sama gua ya. Satu kantor dong. Masih kali sama sekarang. Masih. Masih ya. Coba beda atap aja. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk ingetin teman-teman yang lain buat subscribe. Dan teman-teman yang lagi nonton juga sayang kalau nggak subscribe ya nggak, Bung? Oke, Terus di-like, terus di-share juga kemana-mana biar banyak yang tahu tentang apa ya, tema-tema yang diangkat sama kita lah. Kebanyakan ini kan lebih ke sejarah ya. Iya. Tapi sejarahnya juga beragam, biar khasanah ilmu kalian semakin lebar lagi. Luar biasa. Gokil. Gokil Anda. Nah, sebelum mulai lagi nih, Siap. kita biasa mengawali dengan pertanyaan yang sangat klise dan pertanyaan yang apa ya bahasanya ya? Pertanyaan yang bukan klise lagi sih ini. Umum. Oh, apa tuh? gimana kabar lu? Kan gitu. Kan gitu biasanya. Untung nggak nepok paha ya. Iya, Pinjem duit. Ayo, oke, siapa itu minjem duit? Enggak, udah. Di sini enggak ada yang minjem duit sih. Enggak ada. Gimana kabar lu, Bung? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Luar biasa Aktivitas nih. belakangan ini gimana? Wah, sibuk lah. Sibuk apa nih? Sana kemari warawiri. Sana kemari warawiri aja. Lu kayak Adul Komeng, warawiri. Sendiri tapi gua. Oh, sendiri. Uset gelo. Beda lah. Luar biasa ya. Jadi kalau mau gua kasih tahu latar belakang dia itu dulu kuliah di UI ya, Bung ya? Ya, betul. Prodi sejarah juga. Iya, Prodi ya. Jadi betul. dua pala ini tuh dua pala sejarah. Coba bedanya doi itu ilmu humaniora, di mana ilmu murni lah ya. Ilmu murni, betul. Kalau gua pendidikan sejarah, jadi lebih banyak di pedagoginya ketimbang di materi-materi sejarahnya. Jadi lengkap lah inilah. Oke. Nah, kenapa gua ngajak Bung Bay? Jadi ini namanya tuh Muhammad Bayu Hadi, tapi gua biasa manggil dia Bung Bay karena Bung itu kayak panggilan khas anak-anak sejarah gitu loh. Betul. Makanya kita sering banget manggil orang-orang lain tuh Bung gitu ya. Bung, betul. Nah, tema kali ini gue mau ngangkat apa ya? Kalau di Bogor tuh identik dengan angkutan umum nih. Nah, kebetulan doi bikin skripsi itu membahas tentang angkot di Bogor. Kan mungkin beberapa penonton juga tahu angkot di Bogor itu kan ada puluhan miliar. Iya. Miliar baik banget ya sih. Puluhan miliar. Banyak lah intinya. Banyak lah ya intinya. Oke, segitu dulu introduce-nya, kita masuk ke bab pertama. Oke, di bab pertama ini gua bakal ngebahas tentang latar belakang Bogor nih, Bung. Kira-kira lu bisa ngasih apa aja nih ke penonton yang ada dimanapun? Latar belakang. Bogor itu ya salah satu kota, kalau sekarang sebutannya kota ya. Iya. Jadi mungkin teman-teman ada yang mengira Bogor itu di mana sih gitu kan. Bogor itu nggak jauh dari Jakarta sebenarnya kalau dari letak ya. Iya. Nggak jauh dari Jakarta, cuman ada perbedaan secara administratif. Jadi ada Bogor Kota Madya dan juga ada Bogor Kabupaten. Oh iya. Gitu. Nah, Kabupaten Bogor ini ya jelas lebih luas dibandingkan Kota Madyanya. Tapi Kota Madyanya ini memang punya cerita sejarah unik gitu. Apa ya? Dimana bukan berarti yang kabupaten nggak punya cerita ya, tapi yang Bogor ini punya cerita yang cukup unik, yang mana sejak zaman dahulu Bogor itu memang jadi kota yang ramai, tapi ini ada tapinya nih. Apa tuh tapinya? Ramai tapi bersahabat. Ramai tapi bersahabat. Gokil di Bogor. Kenapa bersahabat? Karena pertama ya memang daerah dingin dekat dengan gunung. Betul. Gunungnya itu Gunung Salak. Nah, bukan berarti banyak salak di sana ya. Iya, betul enggak sih. gitu. Itu gunungnya Gunung Salak. Dan apa namanya? Sejak zaman kerajaan, itu Bogor itu menjadi salah satu ibu kota. Bukan salah satu ya, menjadi ibu kota dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Wah, ini nih ilmu Pakuan daging-daging. Pajajaran. Sedikit cerita, Pakuan Pajajaran itu kenapa disebut Pajajaran? Karena di daerah Bogor, di tengah kotanya ya, kalau sekarang mungkin kalau ada yang tahu nih Bogor tuh daerah sekitar Lawang Gintung, daerah sekitar Empang, Surya Kencana, dan sekitar situlah, daerah-daerah situ, itu tuh memang dulunya adalah pusat pemerintahan Pakuan Pajajaran. Oke. Kenapa Pajajaran? Karena dulu ada yang bilang ada, kalau tidak salah ya, ada lima istana atau 5 bangunan pemerintahan yang berjajar. Itu toponiminya dari situ. Jadi Pajajaran berjajar gitu loh. Nah, Pakuan itu adalah nama ibu kotanya, nama kotanya yang
dicetuskan atau didirikan sama Prabu Siliwangi, yang mana kisahnya itu dimuat di prasasti batu tulis. Nah, prasasti batu tulis itu memang yang di sekitar tadi gue bilang, Lawang Gintung, Cipaku, batu tulis itu sendiri, Bondongan, daerah-daerah situlah. Kalau sekarang berarti kalau secara administratif mungkin sekitar Bogor Timur dan Bogor Selatan. Bogor Timur dan Bogor Selatan gitu, kecamatannya ya. Nah, dulu zaman Pakuan Pajajaran itu ya sudah pasti Bogor ini atau si Pakuannya ini adalah pusat pemerintahannya. Dan kalau Bogor juga kan punya ciri khas namanya Kebun Raya. Iya betul. Pasti dong. Kebun Raya. Nah, Kebun Raya ini dulunya sebelum jadi Kebun Raya pun itu kayak hutan, sebutannya hutan Samada kalau nggak tidak salah. Bahasa apa tuh? Bahasa Sanskerta. Gue kurang tahu, entah Sanskerta, entah Sunda kuno ya. Yang mana hutan ini dulu fungsinya memang sebagai kayak kebun percobaan gitu loh. Kebun percobaan tapi dilindungi sama si Pakuan Pajajarannya. Pakuan Pajajarannya, dan percobaan ini dan juga hutan khusus, hutan lindung juga, yang mana ada satu tanaman yang kayunya itu banyak dipakai untuk kegiatan ritual keagamaan. Itu salah satu cerita di Kebun Raya nih. Dan juga menjadi tempat berlatihnya para prajurit Pakuan Pajajaran untuk berburu. Salah satu berburu, memanah itu jadi apa ya? Ya kan jadi latihan militernya di situ, seakan-akan seperti itu. Nah, ketika di zaman Belanda itu jadi dibilang Bogor ini kota yang ramai tapi nyaman dan damai. Kenapa nyamannya tuh? Nah, jadi dalam bahasa Belanda atau zaman Belanda, Bogor itu tidak disebut Pakuan, tapi disebutnya itu Buitenzorg. Nyebutnya tuh Buitenzorg. Tulisan itu kan Buitenzorg ya. Ya, ada yang membacanya Buitenzorg, ada yang bacanya Buitenzorg. Kenapa gue bilang Buitenzorg? Karena ada lagu, lagunya judulnya Buitenzorg tepatnya, dan di lagunya itu liriknya Buitenzorg. Nah, berarti kan bacanya Buitenzorg. Logisnya Buitenzorg. Logisnya Buitenzorg. Secara pronunciation. Iya, pronunciation bahasa Inggrisnya. Next. Nah, tadi gue lupa cerita dari zaman Pakuan ke zaman Belanda, Bogor itu seperti apa. Jadi Bogor itu sempat ditinggalkan ibaratnya. Jadi ketika Pakuan Pajajaran mulai runtuh, itu Pakuan Pajajaran itu diserang sama kerajaan atau Kesultanan Banten. Yang mana ketika diserang, pemerintahannya bubar. Nah, si Bogor ini atau Pakuan ini sempat ditinggalkan. Jadi kayak apa ya? Dalam bahasa Inggris itu abandon. Apa tuh? Abandoned ya benar. Abandoned ya. Abandoned ya, gue lupa. Abandoned. Kurang bahasa Inggrisnya nih. Donat bentuknya kayak donat. Gitu. Enggak beda ya. Ya gitulah. Abandon gitu. Jadi ditinggalkan. Jadi ketika pemerintah Belanda mencari yang namanya sebuah tempat peristirahatan gitu. Ada satu tokoh, ini kita agak jauh ya, ada satu tokoh di sekitar tahun 1700-an. Tokohnya itu adalah Gubernur Jenderal VOC pada masa itu. Sebelum VOC bubar ini tepatnya. 1770 berapa gue lupa. Itu membangun sebuah villa atau tempat tinggal. Yang disebutnya adalah Buitenzorg Palace. Yang sekarang jadi Istana Bogor. Itu Buitenzorg Palace tuh. Itu kalau mau dengar ceritanya lagi, dulu Istana Bogor itu kan salah satu istana kepresidenan paling mewah di Indonesia. Kalau di Amerika gue nggak tahu ya, beda ya, kan ini kan di Indonesia kan. Iya betul. Itu istana kepresidenan paling mewah di Indonesia. Gitu. Bahkan untuk urusan luas pun tidak seluas di Istana Merdeka dan juga Istana Negara yang di Jakarta. Untuk urusan luas. Nah, ini dibangunnya yang paling mewah karena memang yang pertama kali dibangun dulu ibaratnya yang memang dikhususkan untuk Gubernur Jenderal VOC awalnya. Sekarang mungkin kalau dilihat bangunannya seperti tidak bertingkat ya. Dulu memang bertingkat. Dulu bangunannya bertingkat. Cuman ketika itu Gunung Salak itu erupsi sehingga menimbulkan gempa yang cukup besar. Aktif ya? Aktif. Sebelumnya. Sekarang udah nggak aktif ya? Gue nggak tahu deh. Gue WA sih nggak balas soalnya. Centang 1 gue WA. Perasaan gue cek online. Berarti gue di blok ya. Ya gitu dah pokoknya. Nah, dia dulu sempat bertingkat 2 kalau nggak salah. Gue lupa tahun berapanya. Dan dia runtuh terkena gempa sehingga direnovasi menjadi satu tingkat aja dengan harapan
takutnya Gunung Salak ngamuk lagi atau erupsi lagi, takutnya malah membuat si bangunannya tidak kuat. Gitu. Tapi tetap menjadi istana termegah atau termewah juga di Indonesia. Yang menarik gini, Bung. Kenapa harus Bogor yang dipilih? Pertama, gue orang Bogor asli. Iya. Gue lahir di Bogor, keluarga gue orang Bogor, orang tua gue orang Bogor gitu. Meskipun bapak gue bukan Bogor kota, Bogornya Bogor agak jauh tuh, agak jauh. Kalau nyokap gue Bogor asli, gitu. Sehingga bertemulah mereka di Bogor. Dan gue dari lahir sampai detik ini besar di Bogor. Sampai sekarang udah berkeluarga juga masih tinggal di Bogor. Anak Bogor. Gitu. Bisa dibilang anak Bogor mungkin banget lah. Kalau kayak Jul Serjara kebanyakan Jakarta ya karena memang gue anak Jakarta gitu. Ya, kayak gitu. Gue mulai meluaskan lagi ya karena doi anak Bogor asli. Iya. Itu. Iya gitu. Lahir di Bogor, besar di Bogor, dan kerja pun sekarang di Bogor. Oh, gitu. Bogor banget. Bogor banget gitu lah ya. Nah, dan juga kenapa Bogor? Jadi gue tuh kan orangnya juga suka warawiri ya. Nggak seneng gitu diam di satu tempat. Jadi suka warawiri, jalan-jalan lah ibaratnya gitu. Ada satu momen yang gue mikir, kenapa sih gitu Bogor itu terkenal dengan kota sejuta angkot? Nah, selain dengan intinya. Kota hujannya. Iya betul. Kalau kota hujan, ada pertanyaan kenapa Bogor disebut kota hujan? Itu ada jawabannya. Iya. Ada, karena kebun raya kan gede nih. Iya. Siapa yang mau nyiram kebun segede gitu kan? Jokes bapak-bapak aja. Kebun raya kan betul gede. Sih, betul. Ya kan? Gede banget. Siapa yang mau nyiram asli. kebun segede gitu. Nah, penting banget bahasanya. Bagus ini buat anak cucu kita nanti. Betul. Nah, yang kedua, si Bogor ini macet, terus rakyatnya banyak gitu kan, penduduknya banyak. Dan di jalanan itu banyak sekali kendaraan-kendaraan berwarna hijau gitu. Ada yang sarkas gitu. Wih, penghijauan nih. Bukan, Bos, bukan. Bukan penghijauan. Emang banyaknya kendaraannya warna hijau memang. Kendaraannya warna hijau memang banyak gitu kan. Terus yang mana kendaraan warna hijau sebutannya tuh angkot. Angkutan kota gitu. Nah, ini muncul pertanyaan, kenapa disebut kota sejuta angkot dan kenapa ada sebutan kota sejuta angkot? Nah, sebelum jauh ke situ berarti lu kayak bahas tata kotanya dulu nih, Bung. Oh iya. Angkot. Oke, gitu. Tata kotanya dulu ya. Tata kotanya dulu. Tata kota gini. Ya, dari zaman Belanda deh kita ambil lagi dari zaman Belanda. Jadi zaman Belanda itu kan memang si Bogor ini atau Buitenzorg ini jadi pusat pemerintahannya. Terlepas dari Batavia yang sebagai pusat ekonominya, Buitenzorg ini sebagai pusat pemerintahan. Dan di satu sisi lagi, Bogor ini juga sebagai tempat wisata dari zaman Belanda. Dari zaman Belanda tuh. Dari zaman Belanda udah jadi tempat wisata. Termasuk puncak juga ya. Termasuk. Yang ke puncaknya udah dari dulu. Udah dari dulu. Makanya kita orang Bogor ngelihat orang Jakarta sering ke puncak itu ya sudah wajar. Itu sudah budaya dari zaman dulu gitu. Gue dapet sih foto puncak zamannya Dendels tuh. Ntar gue share ke video. Zamannya Dendels tuh. Ntar ya kasih lihat ya. Aman. Keren. Nah ini puncak itu memang salah satu destinasi wisatanya. Dan di Bogornya itu selain pusat pemerintahan, terusnya pusat perdagangan juga ada di Bogor, dan juga sebagai kayak tempat singgah gitu loh. Yang dari hiruk pikuknya Batavia pada saat dulu, yang rame segala macamnya, orang itu datang ke Bogor itu untuk melepas penat mereka. Ganggu aja nih laler nih. Iya, rese lo. Melepas penat mereka. Terus ya supaya ya jatuhnya berlibur gitu loh, di tempat yang luar biasa sejuk. Betul banget sih. Dan bahkan Buitenzorg sendiri tuh ada artinya. Apa tuh? Kota tanpa kecemasan atau kota tanpa huru-hara. Kalau anak sekarang nyebutnya tempat healing kali ya? Bisa joget, iya healing. Healing bener, tempat healing. Gue jadi nggak healing kalau ada lo. Nimbrung aja nih. Belum dikasih makan kali. Nggak jadi kasih, kebiasaan. Oh iya bener, tuman ya. Tuman. Tapi dia lanjut. Tadi sampai mana tadi? Lagi seru. Buitenzorg itu sebagai tempat anti kecemasan. Anti kecemasan atau tempat anti huru-hara lah ibaratnya. Jadi ya orang ke sana itu tujuannya memang untuk healing, melepas penat dan dalam supaya bisa mencapai sesuatu yang damai gitu. Moksa banget. Ya, begitulah ceritanya di Bogor tuh. Sampai di zaman kemerdekaan pun karena memang dari dulu sudah rame, tapi tidak terlalu sibuk seperti di Jakarta gitu ya. Sampai di Merdeka pun Bogor tuh masih jadi tempat yang istimewa lah buat masyarakat gitu ya. Salah satunya yang orang-orang dari Jakarta dan juga sekitarnya, Tangerang dan juga Bekasi pun mungkin
mereka pun berliburnya atau melepas penatnya juga di Bogor. Oh, gue lupa ngomong satu lagi. Apa? Ngomong tempat wisata gitu ya. Di Bogor pun itu jadi ada satu tempat singgah. Yang mana Bogor itu terkenal juga dengan hotel-hotelnya. Wih. Hotel. Ini hotel cuy. Ini bukan hotel yang begitu ya. Hotel bener nih. Biar lu hotel definisian sendiri aja. Definisikan sendiri begitu ya. tuh apa maksudnya? Hotel bener. Ya. Hotel yang sesungguhnya yang bisa disebut mungkin kalau sekarang bintang 5 kali ya. Oke. Nih, mohon maaf ini kedengeran gak nih? Nggak apa-apa, biar kita dekat dengan penduduk. Oh, siap. Bagus. Makanya kan warga nyebutnya kan. Luar biasa ya. Gitu. Ini kalau mau tahu depan itu TK depan tuh ya. Enggak. Oh, enggak beda. Ya memang banyak bocah aja. Ini bocah lagi pada nontonin soalnya. Iya ya. Kocak kayak seru nih kayaknya gitu. Lanjut tadi, Bu, hotel. Hotel itu di Bogor itu zaman Belanda lagi nih ya. Ada 3 hotel besar, ada 3 hotel ibaratnya hotel paling terkenal lah. Yang pertama itu namanya Hotel Surya Kencana. Surya Kencana, inget tuh. Kalau lu mau tahu, hotel itu ada di sekitar Jalan Surya Kencana. Oke. Nggak jauh dari Pasar Bogor. Oh. Tapi apa sekarang masih jadi hotel? Udah enggak. Bangunannya masih ada. Tapi Jadi miris nih, agak miris. Apa dong? Jadi bangunannya itu udah nggak kepake, terus banyak pedagang-pedagang itu naruh gerobak di sekitar bangunan itu. Oke, cuma tempat naruh gerobak aja Tempat naruh gerobak dagangan gitu. Iya, Tapi bangunannya masih ada. Dan kenapa tutup memang yaitu kurang diminati lah, karena yang nginep di sana tuh kebanyakan ya memang pedagang-pedagang timur asing atau keturunannya atau keturunan Tionghoa. Iya. Yang mana ya memang dia orang Bogor, ngapain dia nginep di Bogor gitu kan. Oke. Kan jadi agak pertanyaan besar gitu kan. Akhirnya bermukim ya, punya rumah dia. Dan memang mereka pemukimannya di situ. Jadi itu hotel itu berada di sekitar Pecinaan. Gitu. Surya Kencana itu daerah Pecinaan kalau di Bogor. Iya. Terus yang kedua ada Hotel Di Beds namanya. Di Beds. Oke. Hotel Di Beds ini kalau sekarang itu adalah masih ada nih bangunannya kalau sekarang. Iya. Kalau Hotel Di Beds itu sekarang tuh namanya Hotel Salak. Salah satu hotel mewah juga di Bogor. Oke. Gitu. Yang pertama lagi, nih yang nomor 1 hotel yang paling bagus itu adalah hotel. Gue bingung cara bacanya nih. Katanya ini bahasa Perancis gitu. Bellevue. Oh, Bellevue. Bellevue gitu apa. Kayak nama mall di Cinere ya, Bellevue, Cinere Bellevue. Jangan-jangan yang punyanya sama itu. Gagal, udah beda jauh banget. Beda ya. Hotel Bellevue itu kenapa disebut Bellevue? Bellevue itu artinya pemandangan yang indah gitu. Nah, hotel ini sekarang udah nggak ada bangunannya. Tapi letaknya kalau lu orang Bogor atau pengen tahu tentang Bogor, letaknya itu ada di BTM, Bogor Trade Mall. Iya. Gedungnya itu dulu adalah gedung Hotel Bellevue itu. Oh, lu kalau misalkan ya teman-teman dimanapun kalian berada, kalau dari apa sih namanya Bung, jalan Pajajaran ke kanan itu kan pasti masuk ke kawasan Raya Bogor ya? Ya. Nah, terus view-nya itu langsung Salak tuh. Langsung itu BTM Salak. tuh. Ya itu di BTM itu. Tepatnya Tugu Kujang lu ke bawah. Iya. Itu kan. Ini sekarang jembatannya lagi dibenerin nih. Nanti kalau Oke. suatu saat udah bener nih, lu ke bawah, itu lu nemu BTM itu. Kalau lu masuk ke dalam BTM, gue bukan mau promosi ya. Ada satu spot lah di BTM-nya itu. Iya. Yang mana lu belakang tuh langsung Gunung Salak gitu. Keren, itu pemandangan salah satu pemandangan paling indah dulu di Bogor. Gitu. Sampai sekarang masih lumayan Sampai sih sekarang. ya. Apalagi dulu gitu kan. Apalagi dulu yang wilayah masih asri. Betul. Nah, lanjut ke di zaman sudah merdeka masih jadi tempat wilayah yang rame. Setelahnya bahkan Presiden Soekarno pun lebih sering singgahnya di Bogor, tinggalnya di Bogor. Ada yang ada di Batu Tulis, ada Istana Batu Tulis, dan juga ada di Istana Bogor itu sendiri. Gitu. Presiden Soekarno lebih sering standby atau stay di Bogor, Jangan-jangan kepengaruh karena gue pengen healing nih dari hiruk pikuk politik. Bisa jadi, bisa jadi. Ya kan harus seimbang. Iya sih, betul. Hidup itu work life balance katanya. Agak ngeri tadi bahasanya, minum dulu dah. Iya bener ya. Ini kopinya kopi khas Bogor nih. Nah, ini nggak apa-apa, lu omongin kopinya apa? Sebutin nggak apa-apa ini. Kopinya kopi Liong. Kalau mau tembus nih warnanya hitam. Ya kan kopi hitam ya. kopi Liong bulan namanya. Orang Bogor ini senang banget sama kopi ini. Gue juga seneng ya? walaupun bukan orang Bogor. Bukan orang Bogor ya. Iya, seneng Dan gua. uniknya cuma di Bogor doang. Nah, itu. Di luar Bogor nggak ada. Kalaupun ada, lu boleh salim sama orang itu, cium tangan gitu loh. Lu doyan kopi ini, ada kopi Liong di Jakarta, lu cium tangan sama orangnya. Lu pembawa keselamatan lu berarti kan. Pembawa kedamaian lu gitu.
Kayak dulu gue di kantor. Iya betul. Iya kan si Teteh tuh. Teh ada kopi apa? Kopi Liong. Ih mantap teh. Gue seneng banget sama si Teteh. Cium tangan gue sama si Teteh. Oke, ini bukan bagian dari promo sebetulnya. Kita tuh nggak disponsorin sama Kopi Liong, tapi kalau ke Bogor kurang aja kalau nggak minum Kopi Liong. Kayak gitu doang sih sebenarnya Bung ya. Oke, lanjut tadi ngomongin tentang tata kota pas masa Soekarno pada akhirnya sering banget ya bolak-balik Bogor. Memang di Bogor standby-nya. Terus di zaman Orde Baru atau di zaman Presiden Soeharto, Presiden Soeharto tuh punya program dulu kan. Pengembangan wilayah di sekitar Jakarta yang sebutannya mungkin daerah-daerah satelit Jakarta. Betul. Yang menjadi daerah penyangga antara Jakarta dan sekitarnya. Sehingga muncullah sebuah sebutan yaitu Jabotabek dulu. Jakarta awal mulanya Orde Baru tuh. Awal mulanya Orde Baru. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Oh iya. Bogor nih termasuk nih sebagai daerah penyangga. Dulu di penelitian gue ini gue nyari tahu bahwa ternyata Jakarta sebagai pusat ekonomi dan segalanya dan politik, Tangerang, Bekasi, dan Bogor ini punya fungsi masing-masing, gitu. Bahkan Bogor ini fungsinya beda sendiri dengan yang lain. Bekasi dan juga Tangerang itu dihususkan untuk daerah industri. Nah, dan di Bogor dihususkan untuk daerah pemukiman. Nah, jadi pemukiman tuh Bogor. Jadi pemukiman. Kirain tempat wisata, gue mikir tempat wisata awalnya tadi. Tadinya memang sebenarnya diharapkan si Bogor ini jadi daerah penghijauan lah ibaratnya daerah penghijauan yang memang menjadi daerah serapan air gitu kan yang mana secara ketinggian wilayah dia lebih tinggi daripada Jakarta dong. Betul. Gitu. Jadi sebagai daerah resapan supaya banjir di Jakarta itu tidak terlalu sering terjadi lah ibaratnya gitu. Cuman ya kita nggak tahu kan karena pemerintah juga punya maksud lain dan tujuan lain pasti bagaimana caranya orang-orang yang tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta atau sehari-harinya dia di Jakarta, gimana caranya nih pekerja-pekerja ini bisa lalu lalang atau mobilitasnya bisa terjaga gitu loh. Gitu. Makanya si Bogor lah yang dijadikan daerah pemukiman. Dengan alasan mungkin karena Bogor daerahnya masih asri pada saat itu dan juga masih banyak pepohonan lah, masih banyak hijau. Berarti gitu. buka lahan hitungannya ya, karena banyak pohon-pohon waktu itu ya. Betul, dan memang yang konsekuensinya, ini bukan resiko ya, tapi konsekuensinya adalah ada peralihan fungsi lahan. Oh iya. Gitu, peralihan fungsi lahan. Tapi bukan berarti yang Tangerang dan Bekasi nggak ada pemukiman ya. Ada, cuman memang tidak sebanyak Bogor pada saat itu. Pada saat itu ya, gitu. Nah contohnya yang jadi bukti apa gitu ya. Contohnya gini, di Indonesia itu kan sekarang sudah banyak jalan tol. Ya kan jalan tol. Tapi jalan tol pertama tuh kemana sih? Dari Jakarta kemana? Kemana? Jalan tolnya? Tahu. Yang pasti bukan ke Chicago, bukan. Jauh soalnya ya. Ke kemana? Manokwari juga susah tuh kan. Allah. Harus nyebrang laut, beda pulau ya. Nah, jadi dari Jakarta tuh tol pertama itu adalah ke Bogor. Jagorawi. Nah, buat teman-teman yang sering banget denger Jagorawi. Nah, ini nih tol pertama ya tol pertama di Indonesia. Di Indonesia 1979 dibukanya. Oke. Singkatannya benar nggak, Bung? Jakarta, Bogor, Ciawi. Tepat sekali. Jadi itu akronim itu ya? Akronim. Memang tol-tol di kita tuh kan banyak yang akronim. Iya sih, kalau misalkan Jakarta, Bogor, Ciawi, JBC kayak kurang enak ya. Kurang enak. GBC. Kan kita bukan bahasa England kita. JBC kan nggak enaknya Jagorawi lah akhirnya. Jadi apa sih bahasanya kalau ini eye-catchy ya? Kurang eye-catchy. Kurang eye-catchy. Jadi eye-catchy-nya ya udah Jagorawi. Jagorawi. Gitu. Pantes. Next. Tol pertama itu dan katanya tol pertama itu adalah Jagorawi tahun 79. Dan setelah dibuatnya tol itu gua dulu mencari tahu jumlah penduduk lah, tabel perkembangan penduduk gitu ya. Ternyata dari tahun segitu ke depannya penduduk di Bogor itu makin lama makin tinggi. Oh iya. Gitu. Tapi kan muncul pertanyaan, apa yang membuat dia lebih tinggi? Apakah hanya karena orang jalan tol aja? Nggak mungkin dong. Maksudnya orang lalu lalang dihitung penduduk kan nggak mungkin. Iya kan? Lu datang misalkan survei gitu banget. Lu datang ke suatu tempat gitu. Sensus yuk gitu. Mana ada kan? Lewat penduduk. Penduduk nih. Enggak gitu, enggak. Iya. Berarti kan mereka tinggal gitu kan. Menetap di sini. Nah, di tahun 80-an ini 79 ke 80-an ini pemerintah juga selain melancarkan program Jabotabek tadi, dibangunlah beberapa perumahan yang dinaungi sama Perumnas. Nah,
Perumnas pertama di Bogor itu daerah Bantarjati salah satu. Perumnas pertama. Dan dari 79, 80, 81, 8 sampai 84 lah ibaratnya itu salah satu periode waktu yang mana penduduk Bogor itu meningkat tajam. Gue lupa angkanya ya, tapi meningkat tajam gitu. Memang naik turun tapi sangat meningkat setelah dibukanya tol Jagorawi. Gitu. Karena akses yang mudah dari jalan tol itu tadi ya. Satu, akses yang mudah dari jalan tol. Terus ada kereta juga kan? Ada KRL juga, kereta. Ada kereta juga gitu. Tapi emang asik sih tinggal di Bogor. Jadi sebenarnya gue juga perlahan mulai jadi warga Bogor kayaknya nih. Luar biasa ya. Cuma enggak lah, gue secara de jure gue harus tetap jadi anak Jakarta. Secara KTP. Oh, secara KTP. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. KTP Jakarta. Iya. Tapi kan kita bisa singgah di mana aja gitu. Betul, singgah di Bogor lebih lama juga nggak masalah. Iya kan? betul. Gitu. Ada lagi, apalagi ya? Tadi lah. Jagorawi tadi. Ya, pemukiman gitu. Ya, kan balik lagi nih, tujuannya adalah supaya orang-orang yang bekerja di Jakarta itu bisa lalu lalang dengan mudah. Nah, pada saat itu moda transportasi yang dimanfaatkan itu yang udah pasti kereta atau KRL dari stasiun Bogor dan juga angkutan bus kota. Nah, ini kalau mau tahu tol Jagorawi itu ujungnya itu langsung terminal bus. Terminal bus. Terminal Baranang Siang. Oh, alah. Itu belum buka ke puncak tuh ya? Belum. Oh, iya. Baranang Siang biasanya badannya langsung hitam-hitam tuh. Gelap. Berenang siang-siang. Iya, berenangnya siang-siang. Enggak gitu. Dia nggak pakai sunscreen sih ya. Enggak. Apa namanya? Itu di Baranang Siang. Apa namanya? Jadi ini pintu tol dan ini langsung terminalnya gitu. Langsung masuk gitu ya. Nah, itu makanya dibuatlah dipikirkanlah sebuah ide apa yang membuat mereka semua bisa mudah untuk ke stasiun dan juga ke ke terminal bus. Ya, berarti angkutan umum yang bisa menyediakan atau melayani mereka dari depan rumah. Bener-bener gitu. Terintegrasi juga. Terintegrasi sebenarnya. Sangat terintegrasi. Sekarang doang terintegrasi. Dulu juga udah dipikirkan ya. Dulu sudah dipikirkan. Bahkan kalau mau mengejutkan ya, dulu itu angkutan umum di Bogor itu tidak pakai trayek sebenarnya. Sebagian besar tidak bertrayek, tapi ada juga yang bertrayek. Awal-awal ya. Yang bertrayek ini dulu tuh hanya sekitar 3 jalur atau tiga nomor lah ya, berarti 3 nomor angkutan umum. Kemana aja tuh, Bung? Itu daerah yang dari si Perumnas itu menuju ke stasiun. Dan juga menuju ke terminal, sama menuju ke pasar. Iya. Kebutuhan pokok. Pokok dan juga mobilisasi pekerja atau warga di sana gitu. Wih, udah mulai nyentuh-nyentuh angkot kayaknya nih. Kalau gitu, ke situlah. Biar kalian bisa memahaminya dengan sederhana, kita langsung masuk ke bab ke 2. Oke, tadi kita udah ngebahas di bab pertama, tadi panjang juga ya, kita ngebahas tentang apa sih, Bung, latar belakang Bogor tentang sejarah Bogor, terus pembangunan tol Jagorawi, terus sampai pada akhirnya kita mulai nyentuh-nyentuh mulai banyaknya angkutan umum nih. Kalau ngomong-ngomong tentang angkutan umum itu kan nggak cuman kayak kita lihat angkot-angkot carry kecil gitu kan. Iya. Bis juga termasuk kan. Kereta juga termasuk. Tapi yang mulai spesifiknya nih, kita ngebahas tentang angkot-angkot yang di awal tadi Doi bilang itu penghijauan. Nah, itu yang mau dibicarakan kan. Oke, tadi kan kita sempat kepotong nih. Jadi terakhir tadi kalau nggak salah lu ngebahas tentang trayek bis ya. Yang tadi bukan trayek bis, trayek angkutan yang beroperasi di dalam kota. Oh iya, jadi dari Perumnas ke terminal, terus ada yang ke stasiun, ada yang ke pasar. Oke, lanjut Bung, silakan. Gue sambil nyeruput. Boleh. Gue mau ngambil lagi. Nyeruput maksudnya. Iya. Ini mulai aja nggak apa-apa nih? Mulai, Bu. Nah, jadi yang tadi dibilang yang lalu lalang itu dulu awalnya memang hanya 1 trayek, hanya 3 trayek sedikit gitu. Nah, nanti ke depannya pemerintah tuh punya program juga atau punya kebijakan yang akhirnya membuat si trayek ini meledak gitu jumlahnya. Dari 3 trayek jadi 17 trayek atau 15 trayek gue lupa. Di bawah 20 sih, tapi dari 3 ke belasan itu kan sungguh besar kan ini. Ini perubahannya cukup besar. Cuman gua nggak mau nyebut ceritain trayeknya dulu. Jadi Bogor itu cukup unik nih sebenarnya, angkutan umumnya cukup unik gitu. Ini yang gua seneng dan juga
salah satu hal yang membuat gue pengen meneliti tentang ini gitu. Jadi di 3 trayek yang tadi gue bilang, sebelum punya angkutan umum yang beroperasi di tengah kota nih, Bogor itu angkutan umumnya ya yang tadi gue bilang warawiri aja gitu, nggak ada trayek yang resmi. Sampai yang tidak ada trayek resmi tuh armadanya apa aja sih dulu. Nah dulu tuh biasanya tuh motor gitu. Ya mungkin kayak zaman sekarang sebutannya ojek lah. Dan juga ada juga delman. Tahu delman? Tahu. Nggak cuma hari Minggu delman ya, tiap hari. Iya. Tiap hari tuh. Nggak duduk di muka juga kan sebetulnya. Iya, muka kusirnya lagi. Aduh. Bukan di muka kusir. Ini saya mau lihat gimana. Nggak bisa ya. Duduk di komok. Nah gitu lah. Delman dan juga motor. Cuman kan itu pertama ya delman memang ekonomis ya, kalau istilah sekarang eko jadi nggak keluar polusi. Cuman kan itu menggunakan tenaga hewan. Iya betul. Sehingga kurang hewani mungkin ya. Kurang hewani. Terus tidak bisa berjalan cepat juga. Mobilisasinya kurang cepat. Betul sih. Sedangkan kalau motor pada saat itu orang yang punya motor juga terbatas. Iya. Gitu kan. Sehingga apa nih yang bisa membuat si masyarakat ini bisa mengelaju dengan angkutan umum tapi berangkutan umum mesin yang mana bisa mengangkut lebih dari 2 orang. Mempersingkat waktu juga dan juga kapasitasnya lebih banyak gitu. Iya betul. Nah ini perlu diketahui juga, jadi sebelum adanya angkot yang, mohon maaf kalau nyebut merek nggak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa. Yang kalau sekarang kan biasanya dipakai Suzuki Carry nih. Iya. Sebelum ada Suzuki Carry itu, jauh sebelum itu bentuknya, mereknya pun tidak pakai yang itu. Makanya mana? Kalau lu pernah denger Bemo, pernah denger gak? Iya. Bemo. Yang begitu. Iya, yang bannya 3. Lupa satunya di mana kali ya. Bannya 3, depannya 1 ya kan? Iya, betul. Belakangnya 2 gitu kan. Dan itu mirip kayak bajai, tapi itu bukan bajai. Bukan, kalau bajai gue bingung deh, hitungannya itu motor atau mobil ya? Nggak tahu gue. Kurang tahu ya, tapi kalau Bemo itu masuknya sebenarnya mobil. Oke. Karena dia pakai setir. Gitu. Jadi membedakan antara mobil dengan motor tuh di setirnya ya? Di setirnya dong. Terus tukang es krim Medan gimana dia pakai setir sepedanya? Sama tukang burger tuh? Tukang burger ya? Iya. Enggak, tapi kan dia nggak bermesin. Oh iya. Itu kalau tukang burger mah lu ini aja, kalau ada cewek, aku nggak mau dibonceng pakai yang pakai stang, aku pengennya yang pakai setir. Lu dibonceng aja tuh tukang burger gitu kan? Bisa. Nggak jadi. Sama-sama di kanan setirnya. Kalau setirnya di kiri berarti tukang burgernya bule kali. Sampai butak banget. Nah gitulah pokoknya. Ada satu angkutan umum yang dipakai untuk massal itu namanya Bemo gitu. Massal, nah kita ada tanda tanya lagi nih, kok massal gitu kan. Massal ini maksudnya ya dia bisa ngangkut lebih dari 2 orang gitu kan. Kalau dilihat kapasitasnya, Bemo tuh bisa ngangkut sekitar 8 orang termasuk supir. Oke. Gitu. 2 di depan, 6 di belakang. Oh iya benar. Tapi kan nanti lu kasih lihat gambarnya ya Bemo seperti apa. Bemo itu kan kecil ukurannya. Iya. Kecil banget ukurannya. Kaki sama kaki ketemu. Adu lutut. Iya. Adu lutut. Duk gitu. Lihat-lihatan gitu kan. Ngapain lu ngeliatin gua? Emang begini bang. Emang begini gimana? Lu duduk puyeng lu. Iya. Sumpah. Lu nunduk puyeng. Soalnya gua pernah naik Bemo dulu. Iya kan? Ngerasain gua di Jakarta. Iya kan? Gitu. Asap ngebul. Iya kan? Parah. Kalau sambil ngerokok, buset ditampolin lu kayaknya. Sih. Sambil ngerokok ditampolin bener kayaknya. Ya intinya gitulah. Yang pasti asapnya kan masuk ke sini kan, bau lah. Ibaratnya kurang enak lah, bukan bau, kurang enak baunya. Terus adu lutut, dan ini cukup unik. Kenapa yang dipakai Bemo gitu kan? Bemo itu memang di Jakarta kan udah ada dari tahun 60-an. Cuman memang pada saat dulu Presiden Soekarno menganggap Bemo ini sebuah hal yang memajukan, ibaratnya kemajuan juga. Cuman nggak lama pemerintah kota Jakarta pun menyisikan Bemo ke wilayah-wilayah lain, termasuk Bogor. Gitu. Akhirnya, yang padahal di Jepangnya sendiri Bemo itu kan bukan angkutan umum, angkutan barang dalam skala kecil. Oh iya. Kalau Andi gue mau ngasih tahu kalau dalam nama aslinya, nama aslinya itu adalah Daihatsu Midjet. Midjet itu artinya kecil, mini gitu. Itu pabrikan Daihatsu Midjet, 350 cc, 2 tak, gitu. Tapi pakai kopling. Kopling rem. Sedep gak lu? Mesinnya di bawah. Gitu. Mesinnya di bawah. Di Indonesia kenapa disebut Bemo? Nah, Bemo itu
singkatan sebenarnya. Ada toponiminya juga. Apa tuh? Toponimi mah nama tempat ya. Iya. Ada asal usulnya lah, ada Iya, usul iya. katanya ya. Itu becak bermotor. Oh. Bemo tuh, becak Akronim bermotor. juga ya? Akronim juga. Dan Oke. memang dulu di Jakartanya sendiri ya buat ngegantiin becak gitu kan. Nah di Bogor juga ada beca sebenarnya angkutan umum, tapi kan itu ya kurang manusiawi kalau Iya beca sih, kan. lelah ya. Lelah kesian. Kalau ada tambal betis sih bisa ditambal betisnya kan. Kan ban pasti doang gede. adanya ya. Iya itu. Tambal betis. Meleduk kok betisnya gede-gede sih emang Iya, Kang Beca iya ya. kan, Kang Beca Gua ngeri gitu. meleduk gitu. Iya maksudnya itu kesian kalau ada tambal betis sih nggak apa-apa, ya kan nggak ada. Ini bukan mendiskreditkan Nggak, bercanda ini aja, apa just kidding. pengemudi beca ya enggak. Lanjut deh ke bemo. Nah si bemo ini ternyata banyak masalah ternyata. Dibilang lagi Bogor kota hujan. Kadang ada satu tempat yang drainasenya kurang baik gitu. Iya. Ini gue bicara gini karena gue pernah wawancara salah satu supir bemo dulu. Oke. Di daerah sekitar stasiun itu pasti banyak gitu. Oh ya, stasiun itu dulu alun-alun Bogor sekarang nih, yang dulu pernah jadi Taman Topi, Iya. itu dulu terminal angkutan umum. Oh, khusus angkutan umum Khusus ya? angkutan umum. Iya, terminal Bus langsung. dan juga bemo dan Tapi juga, angkutannya itu bukan antar kota. bukan. terminalnya. Ada yang antar kota si busnya itu, oke. ada yang di dalam kota juga. Jadi itu yang gue bilang kenapa angkutan umumnya tuh menuju ke stasiun kereta. Itu jadi terminalnya di situ. Orang-orang kalau mau naik apa namanya? Mau naik kereta atau turun dari kereta untuk ke rumahnya naiknya dari situ. Gitu. Nah, yang sekarang jadi alun-alun Bogor tuh. Nah, di situ tuh sering banjir memang dulu. Bukan banjir sepaha selutut gitu enggak. Cuman karena drainasenya mungkin kurang baik pada masa itu, air itu sering masuk ke mesin. Karena mesin bemo itu ada di bawah. Iya, benar-benar. Air itu sering masuk ke mesin gitu. Dan yang sehingga jadinya udah sama mobilnya sudah berumur gitu kan, berusia, spare partnya susah. Dan juga mogok-mogokan kalau kena hujan. Dan ada yang bilang juga kalau di daerah Tugu Kujang itu kan kalau dari Pasar Bogor tuh nanjak tuh ya. Ini ada satu momen si supir ini katanya di Tugu Kujang tuh ada lampu merah. Dia berhenti. Ya mungkin karena memang kondisi mobilnya kurang bagus ya. Direm tangan mundur. Ya, tangan muda. Direm tangan mundur. Kebayang lagi gue. Kebayang nggak lu? Untungnya ada yang nolong katanya gitu. Untungnya ada yang nolong. Enggak nyundul yang belakang tuh. Dibilang sih enggak sih. Enggak Enggak ya? nyundul yang belakang, enggak. Nah, oke lah. Dari situ penduduk makin banyak kan sehingga berpikirlah gimana caranya si masyarakat ini bisa diangkut pakai angkutan yang lebih besar gitu. Oke. Akhirnya ada lagi disebut dikeluarkanlah angkutan umum beroda 4 gitu kan, angkutan umum beroda 4 yang mana si sebutannya itu angkutan pedesaan. Nah ini lagi-lagi menggunakan armadanya Daihatsu. Tapi Daihatsu Hijet 55. 550 cc. Detail lo sampai gitu-gitu lo tahu Iya ya. tahu dong. Buset. 550 cc. Kenapa Daihatsu mulu ya? Karena pada saat itu Apa menang vendor kali dia? Ada kerja sama bisa jadi, pemerintah. Bisa jadi ya? bisa jadi gitu. Dan ini satu fun fact juga, mungkin yang lain udah tahu ya. Daihatsu itu anak perusahaannya Toyota. Oh, gue baru tahu kalau ini sumpah. Sehingga mesinnya pun kebanyakan Toyota. komponennya Toyota. Kenapa dia bikin anak ininya tapi bisnisnya sama mobil juga ya? Gue agak bingung. Kan ada mobil itu kan ada kelasnya. Oh iya sih. Ada kelas yang niaga, ada kelas keluarga, kelas apa gitu. Dan itu Oke. apa namanya ya? Ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas gitu loh, macam-macam. Dan apalagi ya si Daihatsu Hijet 55 ini itu dipakai untuk angkutan pedesaan. Si bemo masih ada, tapi di tengah kota dan juga ada angkutan pedesaan namanya Hijet 55 yang kalau kelihatannya tuh dia penumpang itu naiknya dari belakang kayak oplet. Kayak oplet naiknya dari belakang. Nah, ini tuh cukup banyak kendaraannya pada saat itu karena ya masyarakat lebih banyak tinggal di pedesaan dibandingkan di kotanya gitu pada saat itu. Dibandingkan di pusat kota, sorry ya. Nah, akhirnya ternyata dengan ini ternyata dengan angkutan pedesaan masyarakat bisa lebih banyak nih ke bawahnya gitu kan. Akhirnya di tahun 90-an, 90 berapa gua lupa. 94 memang itu puncaknya di mana pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan bahwa angkutan umum di kota diganti dengan armada angkot. Angkot gitu. Jadi angkutan kota. Angkutan kota yang berwarna hijau. Harus hijau ya?
Gua nggak tahu kenapa warnanya yang dipilih itu gitu ya. Dan berwarna hijau. Dan memang ini fun fact lagi. Di Bogor itu kan ada kabupaten dan juga kota. Kalau angkot kabupaten itu warnanya biru. Oh iya. Kalau angkot kota warnanya hijau. Itu perbedaannya di situ. Oh, oke, ini di Bogor nih ya. Karena kalau di Jakarta tuh banyak macam warnanya juga, Bung. Ada biru muda kan? Betul, ada merah. Merah, oranye gitu ya, putih. Koperasi Wahana Kalpika biasanya kalau merah tuh. Oh, KWK. KWK. Nah. Lanjut, Bung, tadi yang Nah, di Bogor tadi. Terus angkutan kota akhirnya disebutlah angkot gitu kan. Lagi-lagi menggunakan Daihatsu lagi. Kendaraannya Daihatsu Hijet dan juga Zebra. Oke. Oh, Zebra pernah tahu gue. Nah, dia Hijet dan juga Zebra. Tapi dia nggak belang-belang. Namanya aja Zebra gitu kan. Hijet dan juga Zebra. Nah, pada saat itu pun bahkan bokap gue tuh dulu kalau ngomong naik angkot itu bukan naik umum. Apa? Naik Daihatsu aja. Set, keren banget nyebutnya langsung naik Daihatsu. Dikira bapak gua ini kali ya, brand ambassador ya kali ya. Enggak, padahal enggak, emang itu. Kamu naik apa gitu kan? Naik Daihatsu aja lah gitu. Maksudnya naik angkot itu maksudnya itu. Daihatsu, sahabatku. Orang Bogor gitu kan, sahabat orang Bogor gitu. Kan tagline-nya gitu kan. Iya. Ya gitulah. Oke, akhirnya angkot di tahun 94 puncaknya yang mana 17 trayek akhirnya tercipta yang membuat karena tujuannya itu ke daerah yang sama gitu, kebanyakan daerah yang sama, ke stasiun, ke terminal, ke pasar. Sehingga angkot-angkot itu pasti bakal numpuk di daerah-daerah tersebut. I see. Dan uniknya, Bogor itu kotanya itu nggak begitu luas. Iya. Nah, jadi dari terminal, pasar, dan juga stasiun itu nggak begitu jauh sebenarnya. Cuman masyarakatnya ada banyak di sekitar sana. Nah, itu dia. Jadinya numpuk lah di situ. Kalau lu mau daerah Bogor itu yang paling pasti macet itu daerah stasiun Bogor, daerah Istana, daerah Pasar Bogor, daerah Surya Kencana itu udah pasti macet. Sangat macet. Ditambah si macetnya ini itu bukan tidak dibarengi ya. Ya tidak dibarengi lah, tapi ada alasan pasti kan tidak dibarenginya. Tidak dibarengi dengan pelebaran jalan yang menyesuaikan jumlah kendaraannya. Gitu. Jadi bisa dibilang Bogor itu jalanannya tuh cukup kecil. Ruas jalannya ya, lebar jalannya itu cukup kecil. Ya wajar karena untuk melebarkan jalan kan pasti membebaskan tanah. Betul. Itu kan membebaskan tanah kan nggak gampang. Iya, betul, ada prosesnya. Ada prosesnya. Dan kedua, di Bogor itu banyak bangunan-bangunan kayak cagar budaya gitu loh yang sulit untuk dihajar gitu. Sehingga ya sudah jalanannya hanya segitu-gitunya. Terus angkotnya pun banyak, ditambah masyarakat pun semakin kesini makin punya kemampuan untuk beli kendaraan pribadi. Jadi sebelum ada kemampuan beli kendaraan pribadi itu, yang memang yang merajai jalanan di Bogor itu adalah angkot. Sehingga muncullah istilah kota sejuta angkot. Di situ muncul istilahnya. Jelas deh. Di mana-mana di ruas-ruas kota ya, ruas-ruas kota yang berdekatan dengan stasiun, pasar, terminal, dan juga kebun raya, tempat wisata gitu. Tapi bener gak, Bung? Kayak misalkan gini, jadi waktu di tahun 2014 itu kan gue sering banget ke Bogor nih. Jadi gue pernah naik angkot sama kawan gue itu sampai kayak diantarnya masuk ke komplek-komplek tuh, Bung. Ya. Itu beneran trayeknya dia tapi? Bener. Jadi gini, contoh gue orang tua gue tinggal di perumahan. Iya. Perumahan itu dimasukin sama angkot. Bahkan ini. Kalau lu lihat di depan ini jalan daerah itu, Cimanggu ya, biar Cimanggu nih. Tahu, Apa lu lihat lalu lalang tuh angkot itu akan masuk ke dalam, bahkan terminal bayangannya pun di dalam perumahan. Gelo. Terus kalau lu mau ngeluarin kocek sedikit itu berarti Bang anterin sampai depan rumah dong, dianterin. Tapi nggak sampai depan kamar ya, sampai depan pagar aja gitu dianterin. Misalkan lu dari pasar bawa belanjaan banyak nih. Bang anterin sampai rumah, ribet kan, turun di pinggir jalan ngangkut-ngangkutnya kan ribet gitu kan. Dianterin sampai rumah. Sebetulnya membantu banget mobilitasnya masyarakat ya. Sangat. Cuma kalau misalkan kita lihat secara volume kendaraan banyak dengan ruas jalan yang lu bilang tadi kapasitasnya itu sempit, ya jadi macet. Gitu. Kasihan. Dan ini yang menjadi dilema. Betul. Jadi dilema gitu. Angkot tidak bisa dihilangkan begitu saja karena itu mata pencarian orang kan. Betul. Gitu kan berkaitan dengan perekonomian masyarakat juga, sehingga ya nggak bisa dihilangkan
tok palu gitu angkot hilang nggak bisa. Oke, Gitu. betul sih. Oke. Kalau untuk tadi kan gua dengar ada bahasan-bahasan sedikit value-nya ya, tapi itu kita bahasnya di bab ketiga aja. Boleh, Nanti kalau boleh. gitu kita masuk ke bab ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke bab ketiga. Bab ketiga ini biasa lah ya, gue suka ada recap materi gitu, Bung. Jadi tadi pertama kita ngebahas latar belakang ya. Latar belakang Bogor. Apa aja tuh? Sejarah singkatnya Bogor. Sejarah singkat Bogor. Penamaan Pajajaran juga penamaan termasuk Pakuan tadi Pajajaran ya. ya. Terus apa lagi? Di zaman Belanda Bogor menjadi kota tanpa huru-hara yang menjadi tempat singgahnya gubernur jenderal. Oh ya, lupa gua ngasih tahu nama gubernur jenderal tuh yang pertama ngebangun istana Bogor tuh Gustav Willem Baron van Imhoff. Oh, Baron van Imhoff. Baron van Iya, Imhoff gitu. Gustav Willem Baron van Imhoff gitu. Nah, itu yang pertama kali membangun ya. Terus jadi kota tanpa huru-hara, terus ya jadi tempat singgahnya masyarakat dari Batavia ke Buitenzorg juga. Tempat singgahnya pemerintahan. Terus di zaman kemerdekaan pun Presiden Soekarno juga lebih sering singgahnya di Bogor gitu, tinggalnya di Bogor. Dan di zaman Orde Baru, zaman Presiden Soeharto, Bogor ini dicanangkan sebagai kota pemukiman, sebagai proyek dari Jabotabek pada saat itu. Terus ada penambahan Jagorawi juga tadi. Ada penambahan tol Jagorawi juga. Buat mempermudah akses masyarakat. Terus apa lagi tuh tadi awal mula munculnya angkot tadi ngejelasin juga Bung Bay ada bemo. Ada bemo pertama. Terus ada penyebutan lu kalau lu mau ke stasiun naik apa? Naik Daihatsu bokap dulu kan. Bokap itu dulu, kocak gitu. banget sih itu. Terus pada akhirnya mulai ada penggunaan mobil Suzuki Carry ya, Suzuki Carry akhirnya. Terus warna hijau. Jadi ngebedain itu kalau di kota warnanya hijau, kalau di kabupaten warnanya biru gitu ya. Terus tapi sampai sorry ada motong. Tapi kalau ada pertanyaan, kok ada nih angkot kabupaten warnanya hijau? Nah, itu berarti yang punyanya alamatnya di Kota Madia. Oh. Itu unik ya. Iya, karena angkot itu kan ada yang dia punya beberapa mobil, ada yang perseorangan, ada yang nyewa. Ada yang nyewa gitu. Bener. Nah, itu tuh dijelasin tuh tadi. Gitu. Nah, terus wajar ketika kita melihat angkot seringkali macet. Angkot yang macet. Jalanan. Kota ya, kota Bogor seringkali macet di beberapa titik, baik itu stasiun, terus kebun raya, terus apalagi pasar itu udah pasti ya, karena memang di situ tumpah ruah. Ada kendaraan pribadi, ada juga angkot gitu. Ada juga angkutan. Terus makanya tadi ada ngejokes ya kan, Bogor tuh penghijauan. Dibikin hijau gara-gara banyak angkotnya. Iya. Itu doang sih. Karena masyarakatnya pun banyak gitu. Betul. Nah, kira-kira terakhir nih sebelum ditutup, value apa nih yang bisa lu kasih ke penonton terkait ini kan kita ngebahas tentang angkot. Kira-kira ada pesan kayak apa kayak gitu. Apapun itulah yang berhubungan dengan bahasan kita hari ini. Gini, buat warga Bogor, sebenarnya kita perlu berterima kasih nih dengan kehadiran angkot di kota kita tercinta ini ya. Meskipun kadang hadirnya mereka cukup membuat penuh jalanan dan cukup resah juga. Bahkan kadang ada yang ngetem atau gimana gitu kan. Betul. Cuman balik lagi itu kan berkaitan dengan perekonomian seseorang dan juga mata pencarian orang kayak yang mana kita nggak bisa ngelarang dan kita tidak boleh melarang ibaratnya. Dan bahkan kita tuh sebenarnya seharusnya terbantu dengan si angkot ini gitu. Walaupun sekarang gue mau nitip salam buat teman-teman para pengemudi angkot lah ya, tetap semangat gitu kan. Betul. Meskipun ya memang di luar sana ada yang bilang kehadiran Anda membuat macet gitu kan, tapi gue cukup sedih sekarang kalau ngelihat angkot itu cukup sepi. Gitu. Gue cukup sedih, sangat sedih malah. Itu sepi gitu loh. Gak usah disebutkan faktornya karena apa ya. Iya. Jadi orang udah mulai sepi. Udah mulai sepi gitu. Tidak seramai pada masa dulu ya. Gitu Pak. Sudah mulai sepi yang mana jujur gue pernah naik angkot waktu itu dari rumah ke stasiun. Penumpangnya cuma gue doang. Gitu. Sendiri. Penumpangnya cuma gue doang nih. Nanya, keluar dari jam berapa? Dari pagi. Ya dia cerita lah. Ya rada sepi sekarang mah gini. Tapi ya udah jalanin aja gitu. Iya. Jadi ada sedihnya gitu loh, dan ya itu tadi berkaitan dengan perekonomian orang. Tapi mereka sebenarnya bersahabat dan juga berjasa buat kita orang-orang Bogor. Gitu. Paling kalau yang ngeselin itu cuma oknum ya. Sebagian kecil gitu. Ya mungkin ada kondisi di luar sana yang bikin dia agak bete, terus ke bawah ke jalanan gitu kan. Ya semoga oknum-oknum ini juga tersadar lah. Tersadar, betul. Biar semakin banyak orang naik angkot lagi, terus ya udah yang rame itu ya
cukup angkotnya aja, kendaraan pribadi udah mulai berkurang Nah, gitu kan, itu itu. nurunin polusi juga ya. Menurunkan polusi sebenarnya. Iya sih. Gitu. Memang ya kita nggak bisa nyalain orang beli Betul, kendaraan pribadi betul. ya gitu. Cuman alangkah lebih bijaknya gunakan angkutan umum. Betul gitu. sekali. Ih, iklan layanan masyarakat. Kok Ahoy! ikan gua ngomongin Iklan. Iya. anjir. Gitulah. Aduh. Oke deh, kalau Sip. begitu gua mau ngucapin terima kasih banyak. Sip, Bung. Hari ini udah menjadi pembicara ngebahas tentang angkot doi Makasih ya. orang Bogor jadi Jakarta X Bogor nih. Tuh. Sekali lagi gue mau ngingetin jangan lupa buat subscribe terus like juga, share kemana-mana biar makin banyak yang tahu tentang perangkotan di Bogor, dan kita juga bisa bahas angkot-angkot di daerah lain, bisa aja di Toraja, di Manokwari ya kan, di Pulau Miangas kali aja ada Bisa angkot aja kan, di kita ada nggak tahu, aja iya. gitu Dan ya. mungkin di kota-kota lain angkot itu sebutannya beda-beda loh. Nah betul, kota-kotanya gitu. beda-beda. Jadi biar kita bisa mencakup seluruh Ya. Indonesia, kayak gitu aja. Oke. Oke. Jangan lupa untuk saksikan video Jules Sejarah yang lainnya, khususnya di segmentasi dari halaman menuju dunia. Sampai jumpa. Ahuy.